Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Ya, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang dirancang dan disusun dengan baik sehingga dapat dengan jelas, singkat, dan efisien untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca ataupun kepada pendengar. Nah, jadi kalimat dapat dikatakan efektif apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung dengan sempurna. Nah, jadi di dalam proses komunikasi terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama sudah pasti yang menyampaikan informasi ataupun pesan, dan yang kedua yang menerima suatu informasi ataupun pesan. Nah, jadi selain itu, ada sesuatu yang disampaikan yang berupa gagasan, pesan, atau pemberitahuan. Kemudian, kalimat efektif dapat menyampaikan pesan, gagasan, ide, atau pemberitahuan kepada si penerima sesuai dengan yang ada dalam benak si penyampai informasi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Nah, salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh, yang artinya adalah kalimat efektif dapat menjadi pengaruh utama untuk memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan ataupun pemberi informasi. Nah, biasanya kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah, seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Untuk menggunakan kalimat efektif dengan baik, kita harus mempelajari ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif diantaranya yaitu: pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek atau S dan predikat atau P. Subjek berarti pelaku dan predikat berarti kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang terakhir, mengacu kehematan penggunaan kata. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari kalimat efektif itu sendiri. Ya, jadi misalkan ada contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif, ada kalimat berikut ini. Itu buku saya sudah baca 2 kali. Kita jadi ambigu setelah membaca kalimat tersebut. Bisa jadi itu buku saya sudah baca 2 kali, atau itu buku saya sudah baca 2 kali, atau itu buku saya sudah baca 2 kali. Jadi kalimat ini menjadi ambigu ya teman-teman, dan kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Dan seharusnya kalimat tersebut dapat diganti dengan buku itu sudah saya baca 2 kali. Dengan kalimat itu, pembaca dapat memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan. Jadi buku itu sudah saya baca 2 kali. Kemudian, contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif dari kalimat efektif singkat. Ya, seperti tadi ya teman-teman, bahwa ciri-ciri kalimat efektif harus mengacu pada kehematan penggunaan kata. Misalkan, terdapat kalimat seperti ini. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Ya, mungkin kalimat tersebut dapat kita maknai dan dapat kita pahami dengan baik. Namun, tidak dengan kalimat efektif karena tidak terlalu singkat dan juga pemborosan kata. Seharusnya kalimat tersebut dapat diganti dengan seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Ya, kalimat tersebut merupakan kalimat efektif karena tidak pemborosan kata dan juga dengan makna yang sama dan tidak berubah. Begitu ya, teman-teman. Ya, baiklah teman-teman. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai, dan hari ini
kita telah mempelajari pengertian kalimat efektif. Dan di video selanjutnya, kita akan memahami karakteristik kalimat efektif, struktur kalimat efektif, dan juga jenis-jenis kalimat efektif. Jadi, sekian dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.